Bapa di surga, saatnya kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap sahabatku dimanapun berada saat ini, di rumah masing-masing, dan platform yang mereka pakai. Sehingga saat mendengar firman Tuhan, tidak hanya sekedar mendengarkan, tetapi menangkap maksud dan pesan Kristus kepada setiap pribadi dan secara personal. Dan firman ini menjadi suatu kehidupan yang nyata dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, leluasa berkarya ya Roh Kudus. Di dalam nama Yesus bersama kita katakan, amin. Amin. So, sebagai wrap up dari tema selain hari Minggu, ya kan, selain hari Minggu, kita tahu bahwa bekerja, kita menjadi bekerja itu bukan sebuah hukuman karena dosa Adam dan lain sebagainya, tetapi itu adalah bagian dari sorgawi, ya kan? Jadi supaya Anda tahu bahwa di saat Anda bekerja, saudara bukan menjalankan hukuman, tetapi Anda sedang mengaplikasikan citra Allah melalui diri Anda. Amin. Jadi supaya Anda dapat really mencintai pekerjaanmu dan melaksanakannya semaksimal mungkin, ya kan? Dan setiap bidang pekerjaan apapun itu, semuanya memiliki martabat yang sama. Jelas? Martabat yang sama. Oke? Cuma rasanya mungkin beda-beda. Martabak bangka, martabak telur, dan apapun jenis pekerjaan Anda, martabat yang sama. Amin. Ya, kemarin di sorry ya, saya ada sariawan di bibir sehingga kadang ngomongnya bisa bahasanya cedat ya. Di leaders meeting kemarin ada beberapa yang nanggapin tentang Amadeus, ya kan, Mozart. Ya, so di mana ada yang sharing berkata bagaimana Salieri merasa terintimidasi dengan kehebatan Mozart dan komplain kepada Tuhan. Dia seorang Katolik, tetapi dia komplain kepada Tuhan mengapa Mozart memiliki talenta yang begitu hebat dan dia ingin attack Amadeus Mozart ini, tetapi itu membuat dirinya semakin terintimidasi, semakin mengecil, kan gitu ya. Jadi bagaimana dengan kehidupan kita? Kita harus menerima di bidang kita masing-masing dengan kapasitas masing-masing. You get what I mean? Bidang masing-masing dan kapasitas masing-masing. Lakukanlah kapasitas Anda, lakukanlah pekerjaanmu sebagaimana kapasitasmu. Amin. Ya. Jadi kalau saya tidak sehebat Cristiano Ronaldo atau Messi, bukan berarti saya tidak boleh bermain bola, jelas kan? Ya. Jangan jadikan membuat kehebatan orang yang Anda lihat membuat Anda tidak bisa mengekspresikan talentamu. Ya. Amin. Siapa bintang favorit olahraga Anda? Bisa ketik di chat. Saya mau tahu, kalian ada bintang favorit olahraga? Ada? Bisa ketik di chat. Siapa bintang favorit olahraga kalian? Jovin, ada bintang favorit olahraga? Atau bukan olahraga lah, bintang favorit sebagai role model yang really menjadi panutan dalam kehidupan. Why? Like Kento Momota Hwa. Ini pemain Jepang ya? Iya, Like. Iya Bang, betul Bang. Badminton Jepang Bang. Iya, ya. Keren. Susi Susanti. Why? Like, why dia bisa menjadi somebody dari kagumi?
Dulu dia itu pernah ada kasus, jadi dia sempat ngetop, terus sempat ada kasus dan beberapa saat di suspend nggak boleh main badminton gitu, Bang. Tapi setelah selesai kasusnya, dia balik ke dunia badminton lagi, tapi jadi nomor satu dunia gitu. Jadi dia nggak jalannya nggak selalu smooth, cuman ada Hmm. masa di mana dia kena kasus sampai diberitain di mana-mana gitu. Jadi apa ya? Jadi inspirasi aja sih, Bang. Saya suka ngelihatnya. Wah, nice. Mirip dengan Gracia Poli juga ya. Gracia Poli kan sempat di Olimpik 2012 itu didiskualifikasi karena dibilang dia bermain sabun. Dan dia frustrasi mau mau pensiun dari pemain bulu tangkis, tetapi tetap ada yang mendorong dia di sekitarnya sampai mamanya bilang, dia bilang kemarin, karena kemarin kita ada Zoom dengan Gracia Poli, mamanya bilang ke dia, "Ah, bukan maksud aku kamu harus menjuarai Olimpik, tetapi setidaknya kamu tidak menyerah karena nama yang buruk. Sekarang Indonesia semuanya mendengar tentang nama buruk kamu karena bermain sabun," dibilang di Olimpik London 2012. Dia didiskualifikasi waktu itu. Dan setidaknya ya tunjukkan bahwa ya kamu masih memiliki sikap yang benar sebagai seorang atlet badminton. Sehingga itu yang memotivasi dia terus lagi kembali bermain badminton. Sempat dia break 6 bulan katanya nggak bermain badminton, tetapi dia kembali lagi, akhirnya dapat pasangan dengan si siapa namanya, ada yang ingat namanya? Apriani. Apriani ya, sehingga dia menjadi juara Olimpik kemarin, gold medalist ya. So dia bilang dia bersyukur dengan orang-orang yang sekitarnya tetap mendorong dia. Ya, dan can you imagine? Dia bilang itu dia latihan 7-8 jam setiap hari. It's something like works ya kan, dengan bekerja. Ya, 7-8 jam setiap hari hanya bermain badminton. Ya. So, untuk memaksimalkan dirinya dengan kapasitas dia sebagai pemain badminton. So, seperti yang saya katakan tadi kepada kita semuanya, walaupun saya tidak sehebat Ronaldo atau Messi, bukan berarti saya tidak boleh bermain sepak bola, ya kan? Ada yang hobi main sepak bola di sini, saudara bisa bermain sepak bola. Walaupun saya tidak sehebat Steve Jobs menciptakan iPhone, bukan berarti saya tidak bisa menciptakan abang fix all, ya kan? It's just side jokes. Kita tahu banyak sekali orang-orang yang menjadi panutan dalam hidup kita, termasuk di cerita di Alkitab, pahlawan-pahlawan iman. Oke, sekarang sebagai pahlawan iman yang seseorang dari begitu banyak pahlawan iman, can you mention somebody yang sangat engkau kagumi, Jovin? Di Alkitab maksud saya, pahlawan iman. Daud considered? Daud? Why? Dia tidak, maksudnya awalnya orangnya itu pasrahan, in the sense pasrahan sekali sama Tuhan, one of the character yang selalu pasrah sama Tuhan. Dia bukan lahir sebagai prajurit actually. Dia datang sebagai pengembala domba dan jago main musik. Jauh dengan yang namanya jadi prajurit. But he has a heart. Dia menjadi prajurit dengan background dia sebagai pengembala domba, memimpin suku Yehuda, and eventually memimpin Israel. But among of that, yang lebih hebatnya lagi, he is completely aware bahwa semua yang dia buat itu bukan karena dia, tapi karena he is completely aware Tuhan yang bikin dia jadi seperti itu. Even ketika dia bikin salah,
He didn't run away from God, and I think it's very cool. Kesalahan dia bukan hal kecil lagi, but still coming to God. I think he is a hero. He is a hero in the sense. Aku mau jelaskan tentang Daud yang Jovin sampaikan barusan. Can you see yang paling signifikan di situ? Yes, dia punya talenta ya kan? Talenta dia bermain musik, ya menggembalakan domba, itu hasrat dia. Ya kan? Sehingga saking besarnya hasratnya melindungi domba-domba itu sampai serigala, singa yang ingin menyerang domba-domba itu dia berjuang untuk melindungi domba-domba itu. Itulah hasrat. Kan gitu ya. Apakah Anda punya hasrat dalam pekerjaanmu? Hasrat dalam pekerjaan is really good, membuat Anda sampai kadang itu bisa lembur dengan bersemangat. Ya kan? Karena Anda berhasrat dalam mengerjakan apa yang sedang Anda kerjakan. Anda berhasrat. Karena Anda berhasrat, Anda bisa usahakan dari mana idenya sehingga proyek Anda bisa really dapat dimunculkan, kan gitu ya. Karena Anda punya hasrat. Oke, so ada talenta dan hasrat is very important dalam kita bekerja. Tetapi coba lihat yang selalu di dalam diri Daud sehingga dia menjadi saya katakan raja yang luar biasa lah, adalah value, nilai dia, ya kan? Nilai dia tentang hidup selalu apa? Tentang Allah. So teman-teman, saya mau sampaikan hal ini kepada Anda. Yang kelihatannya apa yang saya tulis? Ada talenta, ada hasrat, nilai. Apa yang saya masukkan di sini? Semestinya apa yang Anda kerjakan, hasrat dan talenta Anda semuanya harus selalu memiliki prinsip bagaimana saya katakan, digerakkan oleh prinsip nilai-nilai Anda. Kalau keluar dari nilaimu, then stop your hasrat. You get what I mean? Jadi semua bagaimana Anda menggulirkan talenta dan hasratmu, semuanya itu memiliki prinsip yang didasari oleh nilai-nilai kehidupan kita. Amin. Siapa yang Anda bicarakan di dalam Alkitab, semua pahlawan iman, kita sebut menjadi pahlawan iman karena mereka punya nilai, yaitu nilai tentang sorgawi. Ya, ada Abraham, ada siapa lagi? Ishak, Yakub, Yusuf, Daud, Esther, Daniel, ya, Ayub, dan lain sebagainya, ya kan? Jadi apa yang saya sampaikan kepada kita semuanya ini, kita dapat melihat semua pahlawan-pahlawan iman ini memiliki perjalanan hidup yang berbeda-beda, tetapi memiliki nilai yang sama. Nilainya adalah kemuliaan buat kerajaan sorgawi. You get what I mean ya? Ya kan? Oke, jadi saya mau sampaikan kepada kita semuanya, yang terpenting apa? Ketaatan terhadap peran yang Tuhan telah berikan kepada kita. Peran kita berbeda-beda, tetapi apa yang terpenting adalah ketaatan kita terhadap peran yang Tuhan telah berikan kepada kita. Apakah itu sulit? Apakah itu, ya bisa saya katakan cukup sulit dan sangat berat, ya kan? Tapi di saat Anda setia melaksanakan peran yang Tuhan berikan kepadamu, bisakah Anda punya iman bahwa Tuhan akan memunculkan hidupmu? Ya, menyatakan pribadinya melalui dirimu. Di saat Daud setia mengerjakan peran yang Tuhan berikan buat dirinya sebagai gembala domba, ya,
Setiap hari. Yes, dari mana dia tahu itu perannya? Dari bapaknya, ya kan? Bapaknya Isai. Dia nggak tahu dari mana. Dia hanya ditugaskan oleh bapaknya, ya kamu pergi gembalakan domba. Kan gitu ya. Dan dia diberi mandat peran dari bapaknya menggembalakan domba. Dan Daud mengerjakannya. It's not that, oh dapat suara dari Tuhan, aku menggembalakan domba, sehingga aku setia menggembalakan domba. No. Tetapi bapaknya Isai berkata, gembalakan domba. Abang yang nomor 1, nomor 2, kamu punya tubuh yang kekar dan lain sebagainya. Kamu pergi menjadi prajurit buat bangsa Israel. Bekerja bersama Saul. Jadi teman-teman semuanya, sometimes dari mana peran yang kita dapatkan? Dari bos. Ya kan? Dan saudara dapat menangkap peran itu, bahwa itu adalah ya cara Tuhan untuk menyalurkannya, menyampaikannya kepada Anda, dan lakukan sebaik mungkin. Dan Daud menghandle domba-domba dengan baik. Sehingga yang paling dilihat Tuhan dari Daud apa? Bukan apa yang dikerjakannya yang paling, gimana saya katakan, kemahirannya dalam sesuatu hal, tetapi Allah yang paling jelas sekali. Tuhan katakan saat Samuel berada di rumah Isai, manusia melihat apa yang depan mata, tetapi Allah melihat hati. When you do something, love what you are doing. Amin. Ya. Milikilah hati dalam mengerjakan apa yang sedang Anda kerjakan. Oke. Kita lihat ayat firman Tuhan. Efesus 2 ayat 10. Oke, perhatikan di sini. Karena kita ini buatan Allah. Kita ini, can you ketik di chat kalau engkau really yakin sekali, ya kan, bahwa engkau buatan Allah, boleh ketik di chat, katakan saya ini buatan Allah, ya kan, saya buatan Allah. So we have to understand, mengerti siapa kita. Saya ini buatan Allah. Oke? Alright, jadi kalau kita tahu ini buatan Allah, dilanjutkan di situ, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Can you imagine this? Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, supaya Anda selalu mensikapi apapun peranmu dalam dunia kerja, dimanapun Anda berada, bahwa Allah selalu mempersiapkan dirimu ke situ. Ya, itu tidak second thought of God, tidak menjadi apa saya katakan, ya. Jadi rancangan Tuhan itu seperti ini ya. Oke, job ini aku rancang. Kekurangan bahan, aku ambil dari bahan lain lah. No, kan gitu ya. It's not like that. Tetapi Tuhan merancang setiap kita dan menaruhkan tujuan dalam hidup kita. Amin. Sama halnya pembuat gitar, saya katakan gitar, oke? Yang membuat gitar, dia rancang gitar kan, bentuknya dia rancang, dan dia taruh tujuan di dalam gitar itu apa? Menciptakan melodi, sehingga dia bisa rancang gitar itu dengan bentuk dan ada string semuanya, sehingga gitar ini dapat menciptakan melodi, karena itulah tujuannya. So kita ini buatan Allah, dan Allah merancang kita dan menaruh tujuan dalam hidup kita. Oke. Dan perhatikan teman-teman semuanya, whatever you do, termasuk di dunia kerja, maksud saya
di company, di kantor pekerjaan Anda, semua yang Anda sedang kerjakan dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, di saat Anda tahu itu adalah panggilan Tuhan, everything you are doing itu terhubung kepada kekekalan. Amin. Allah menciptakan seluruh alam semesta. Dan dia ciptakan manusia menjadi mandatarisnya. Dan Allah masih sedang bekerja di dunia ini. Dan dia mengajak manusia menjadi partner dalam mengelola, melestarikan seluruh dunia ini. Ya, can you imagine? Aku salah satu yang paling bersyukur sekali bahwa pandemi terjadi saat ini adalah, saudara tahu, tidak ada mudah buat kita untuk terhubung bisa ibadah online seperti ini. Teknologi sudah sangat canggih, ya kan? Jadi satu hal yang sangat saya bersyukur buat siapa yang menciptakan semua ini, yang menciptakan Zoom lah, yang menciptakan YouTube lah, yang menciptakan komputer lah, menciptakan ini semuanya. Mereka semua menciptakan hal-hal ini membuat kita tetap bisa beribadah secara online. Amin. So, my friend, apapun yang sedang kau kerjakan is relate kepada kekekalan. Jadi, do your best di mana peranmu saat ini. Oke. So, sebagaimana Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 ayat 17, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Oke, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Bisakah Anda terapkan ayat ini ke dalam pribadimu? Bapakku di surga bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. So, kita sebagai putra-putri Allah, kita mengungkapkan hal ini. Ya, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Artinya apa? Mari bergabung bersama dengan Allah. Dan itu hal yang sangat mulia. Kalau kita lihat sejak awal dari kehidupan Yesus, dia punya misi dan merasakan panggilan hidupnya dan arah pekerjaannya. Oke, kita lihat apa yang dikatakan Yesus ketika dia berusia 12 tahun dalam Lukas 2 ayat 48 sampai 49. Ya, Lukas pasal 2 ayat 48 sampai 49. Boleh saya minta satu orang bacakannya? Jovin boleh baca? Lukas 2 ayat 48. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Oke. Kalau seorang ibu kehilangan anak, tiba-tiba menemukan anaknya ada di dance studio. 12 tahun. Udah ini Maria dan Yusuf mencari-cari dia kalau nggak salah 2 hari. Ya. Kalau saya misalkan nggak tahu di mana Isabel, saya cari 2 hari, tiba-tiba dia ada di dance studio. Dia ngomong seperti ini pada aku, "Kok kamu cari aku?" Apa yang saya akan lakukan? Mas Yudi, apa yang akan Mas Yudi lakukan jika brand Beverly ada di dance studio?
But listen kepada jawaban Yesus ya. Di terjemahan langsung dalam bahasa Inggris, NKJV dikatakan, tidakkah kamu tahu bahwa aku harus mengerjakan bisnis Bapakku? Yesus berkata demikian kepada orang tuanya. Aku harus mengerjakan bisnis Bapakku, pekerjaan Bapakku. Ya, di sini Yesus katakan bisnis Bapakku, bukan pekerjaan gereja. Oke, jangan salah tangkap hal ini bahwa pekerjaan di gereja menjadi pekerjaan yang rohani. Kalau pekerjaan di luar dari gereja itu bukan rohani. Halo? Ya. Jangan salah menangkap hal ini. Ya, so jangan sehingga ini juga menjadi, gimana saya katakan, di dalam ada yang bertanya lah kepada Gracia Poli kan, karena kamu begitu sibuk dengan bulu tangkis, dengan latihan dan lain sebagainya, bagaimana kamu mengatur waktu untuk kehidupan karir dan kehidupan rohani? Secara sepintas pertanyaan ini cukup masuk akal ya kan? Bagaimana kamu mengatur kehidupan karir dan kehidupan rohani? Dan dia jawab, aku sangat setuju lah. Dia katakan, segala kehidupan aku itu tentang rohani. Ya. Jadi bukan hanya saat aku berdoa secara khusus saja aku melaksanakan kegiatan rohaniku. So saat sedang break pun aku bersyukur kepada Tuhan apa yang barusan kulakukan. So teman-teman semuanya, jangan jadikan hidup kita ini menjadi terdiri dari dua bagian. Satu kehidupan rohani, satu kehidupan duniawi. Hidup kita ini satu, amin. Ya. So whatever you do on Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, apalagi Friday, Saturday, Sunday, semuanya adalah kehidupan rohani. Tadi saya sudah jelaskan, yang Anda sedang kerjakan di dunia kerja itu relate dengan kekekalan. Amin. Jadi jelas sekali bahwa Yesus punya misi. Bahwa apapun yang kulakukan di dunia ini, semuanya tentang urusan Bapakku. Yesus berkata bahwa hidupnya adalah tentang urusan Bapaknya, bukan tentang urusan gereja. Ya kan? Ya, saudara, apa yang saudara lakukan di gereja bisa menjadi bagian dari kehidupan rohani. Tetapi kehidupan rohani tidak hanya ada di gereja. You get what I mean here? Saudara melakukan pelayanan-pelayanan di gereja, itu relate dengan pelayanan Anda, tetapi pelayananmu kepada Bapa di surga tidak hanya berada di gereja, termasuk di kantor. Itu pelayananmu kepada Bapa di surga. Bagaimana sikapmu di dalam pekerjaanmu, dengan bos, dengan tim, dengan pekerjaanmu sendiri, itu adalah pelayananmu kepada Bapa di surga. Amin. It's same thing, my friend. Di saat kita worship team create dalam suasana present worship yang begitu sebagus mungkin dengan musik present worship yang cool, keren. Kita
latihan, prepare suara, vokal, setting alat musik sebagus-bagus mungkin karena menunjukkan pelayanan kita kepada Bapa di sorga. But then dalam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, saudara dalam satu proyek yang dipercayakan kepadamu, saudara lakukan sebagus mungkin. Itu pelayananmu kepada Bapa di surga juga. Ada yang lost di sini? Apakah Anda mengerti apa yang saya jabarkan di sini? Amin. Ya. So Yesus selalu fokus tentang misinya, tentang urusan-urusan Bapa di surga. Dalam usia dia yang 30 tahun, apa yang dia katakan setelah dia baptis air dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Olive, boleh tolong baca? Oh, Olive, mic-nya nggak apa ya? Alright. Lika, boleh tolong baca? Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Ayat 19. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jelaskan, Yesus tahu jelas sekali untuk apa aku ada di sini. Kan gitu ya. Yesus punya fokus dan jelas untuk apa aku ada di dunia ini saat ini. Usiaku saat ini sudah 30 tahun. Dan maybe 3,5 tahun lagi cukuplah aku ada di dunia ini. Maybe seperti waktu Yesus menyatakan ayat ini, kutipan dari kitab Yesaya di saat usia dia 30 tahun saat itu. Ya, tetapi yang terpenting adalah jelas mengapa aku ada di sini. My friend, apakah Anda juga punya kejelasan tentang hidupmu? Mengapa Anda ada di company di mana Anda berada saat ini? Mengapa Anda ada di Collective Indonesian saat ini? Ya, ketika sesuatu barang kalau kita tidak tahu kejelasan fungsinya, kemungkinan besar we will abuse that thing. Betul? Ya. Kalau baby, anak kecil tidak tahu apa fungsi dari handphone, dia bisa abuse dari handphone ini. Ya. Karena dia tidak tahu mengapa ini ada. Dan mungkin dia memandangnya sebagai toy. My friend, saya mengajak kita semuanya to understand mengapa saya ada di sini. Sama seperti Yesus katakan, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab Roh Tuhan ada padaku. Ya, ia telah mengurapi aku. Ngapain? Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. So Yesus sangat jelas why he's here on earth. Mengapa dia ada di dunia saat itu. Dan setiap apapun perjalanan dan pekerjaan Yesus, saudara perhatikan hal ini, semuanya selalu ditandai dengan kualitas bagi kemuliaan Bapa. Amin. Apapun yang dia lakukan, semuanya mengarah untuk kemuliaan Bapa.
Dan ini mau saya dorong buat kita semuanya. Sebagaimana Anda adalah anak Tuhan, Anda adalah citra dari pribadi Allah. Termasuk di saat Anda berada di gereja dan juga di luar gereja. Ya kan? Kalau kita lihat kehidupan Yesus, yes, sekali-sekali dia ke sinagog, ke bait Allah. Tapi lebih sering dia ada di mana? Di luar. Di kerumunan orang banyak. Di mana banyak ada problem, kan gitu ya. Ya, ada problem dengan pemerintah, dia ada di sana. Ya, di mana masalah tentang Sakeus sebagai pemungut cukai, dia ada di sana. Dia hangout di sana dengan tujuan yang tetap fokus. Ngapain dia ada di sana? Dia datang ke rumah Sakeus dengan tujuan yang tetap fokus untuk kemuliaan Bapa. So, teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada saat ini, ya, jangan kehilangan fokus bahwa saudara berada di situ untuk menyatakan tentang tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin. Jadi Yesus sangat fokus. Come on, boleh ketik di chat, katakan fokus. Fokus. F-O-K-U-S. F-O-K-U-S. Fokus. Fokus. Yesus sosok pribadi yang fokus. Dia mengerti panggilannya dengan jelas. Dia tahu kemana arah perjalanannya. Yang diamanahkan oleh Bapakku, kata Yesus. Ini yang diamanahkan oleh Bapakku. Dan dia tahu saya adalah Mesias, kata Yesus. Saya bukanlah seorang nabi. Dan waktu apa? Dia tahu saat dia berkata, saatku belum tiba. Ya kan? Di pernikahan di Kana dia katakan, saatku belum tiba. Dia tahu momen-momen dia. Dan dia berkata apa? Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Bapakku yang jadi. Dia selalu tahu sebagai direction kehidupan dia. My friend, apa yang menjadi direction kehidupan kita? Saya katakan tadi adalah tentang nilai-nilai kehidupanmu. Yes, you have talent. Saudara punya talenta, karunia, very important. Saudara punya hasrat untuk bagaimana mengerjakan, mengembangkan talentamu itu very important. Tetapi yang menjadi anchor, yang menjadi prinsip dalam menjalankan talenta dan hasratmu adalah nilai-nilai kehidupanmu. What do you value in life? Ya, what do you value in life? So, kita ini kadang bisa sibuk, ya kan? Oke, dan bisa juga menjadi sibuk tak menentu. Mengapa ada peribahasa, ada frase yang berkata sibuk tak menentu? Artinya itu apa? Can somebody answer me? Apa arti dari sibuk tak menentu? Di YouTube ada yang mau jawab? Di Zoom ada yang mau jawab? Tidak ada tujuan. Ya, tidak ada sasaran yang jelas. Tidak fokus. True. Terus sibuk tak menentu. Dia menjadi sibuk melakukan, ya semua maybe baik. Ya kan gitu ya. Semua yang dia ingin lakukan ini baik, ini baik, ini baik, ini baik. Tetapi di sini sedikit. That's it.
hanya menjadi sibuk yang tak menentu. Ya kan? Yang Gracia Poli sampaikan kemarin, dia sibuk, tapi sibuknya latihan setiap hari 7-8 jam latihan badminton. Itulah kesibukan dia. Sehingga menjadi gold medalist. Saudara berkata sibuk. Apakah kesibukanmu really mengarah kepada sasaran, masih berjalan dalam tujuan yang tepat? Apa misimu? Tanya kau dalam pribadi Anda, apa misi Anda? Ya. So, teman-teman semuanya, kita ingin selalu mengakhiri setiap season, setiap project, setiap masa kita mengakhirinya dengan baik. Betul? Ya. Tetapi dalam setiap season, semestinya kita selalu punya misi. Ya. Dan sebagai anak Tuhan, sometimes we confuse this. Panggilan utama kita adalah mengerjakan pekerjaan Tuhan, mengerjakan memberitakan Injil, mengerjakan, aku mau melakukan pelayanan yang besar buat Tuhan, aku mau melakukan hal yang besar buat Tuhan. But you know what? Bahwa Tuhan ingin mengerjakan melalui kita. So di dalam yang sesungguhnya semestinya di atas yang mendasari dari apa yang mau saudara kerjakan buat Tuhan adalah keintiman Anda dengan Tuhan. Amin. Ya. Jadi struggle Anda dalam mengerjakan apapun, baik di dunia kerja, di dunia pelayanan, apapun semuanya itu, yang mendasari itu semuanya adalah keintimanmu dengan Allah Bapa di sorga. Halo? Kalau kita lihat Yesus bagaimana? Dia bangun pagi-pagi berdoa. Dia berpuasa. Dan dia ambil waktu lagi berdoa. Setelah memberi makan 5.000 orang, dia mengasingkan diri lagi berdoa. Dia membaca kitab-kitab yang sebelumnya, kitab nabi-nabi yang sebelumnya. Bagaimana Yesus mengembangkan kehidupannya. Dan itu semuanya mendasari kehidupan dia dalam mengerjakan apapun yang dia kerjakan. Di dalam Lukas 4 tadi katakan, itu kan kutipan dari kitab Yesaya. Dan dia melakukan itu. My friend, yang mendasari semuanya pekerjaan adalah keintiman kita dengan Bapa di sorga. Amin. Keintiman dengan Bapa di sorga. Oke, so mari perhatikan Yohanes 17 ayat 4. Yohanes 17 ayat 4. Yesus berkata demikian, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi kita setuju sekali bahwa Yesus mengerjakan dengan tuntas semua apa yang semestinya dia lakukan. Dia punya misi datang ke dunia, menjadi seorang Mesias, menjadi penyelamat, sehingga dia sampai mati di kayu salib, ya kan?
dan berkata, sudah selesai. Jadi misi dia bukan untuk membangkitkan orang mati, bukan untuk menyembuhkan orang sakit, mencelikkan orang buta. Yes, itu bagian dari perjalanan misi dia. Tetapi misi dia menjadi seorang Mesias sampai mati di kayu salib mengatakan, sudah selesai. So, teman-temanku semuanya, apa misimu? Bekerja di suatu company bisa menjadi bagian perjalanan dari misi Anda. Sampai suatu saat Anda bisa mengatakan sama seperti Paulus berkata, aku sudah berjuang sampai garis akhir dari imanku dan aku berkata, sudah selesai. Ya. So, dan kita semuanya ini akan apa yang akan kita bicarakan, maksudnya seperti ini. Di saat kita di sorga lah, oke? Saat kita berada nanti di sorga, yang misalkan saudara pasti rindu bisa ngobrol-ngobrol dengan Yesus di sorga, ya kan? Betul? Ngobrol-ngobrol dengan Yesus, dengan Abraham, dengan Daud, dan lain sebagainya, kan? Sehingga saudara bertanya-tanya tentang zaman Daud gimana. Ya, kita ngobrol-ngobrol dengan Yesus, dan pasti yang sering ditanyakan Yesus apa? Apa yang kamu lakukan selama ada di dunia? Kan gitu ya. Pasti itu yang menjadi isi dari obrolan kita. Dengan talenta yang kuberikan, dengan waktu hidup yang aku berikan untuk kamu jalani di bumi, apa yang kamu lakukan untuk itu, dari itu semuanya? Pasti itu menjadi perbincangan kita dengan Yesus. So, oleh karena itu saya mau katakan kepada kita semuanya, lakukan apapun peranmu, lakukan semuanya dengan kapasitas yang kau miliki. Kita tidak tahu kapasitas kita sejauh mana sampai kita melakukannya dengan sepenuhnya. Ngerti maksud saya? Saudara tidak akan mengerti tentang kapasitas hidupmu kalau engkau selalu berada di zona nyaman lah. Itu maksud saya. Engkau akan mengerti tentang kapasitasmu jika engkau berkata, I reach ya saat ini aku melakukan dengan maksimal. You get what I mean? Ya. So, lakukan semuanya dengan kapasitas kehidupan kita. Karena, listen, setiap pekerjaan adalah potret diri dari orang yang mengerjakannya. Jadi, tanda tangani pekerjaan Anda dengan keunggulan. Oke? Dan setiap pekerjaan itu mendapatkan imbalannya sendiri. Bagi saya, mengerjakan pekerjaan dengan baik adalah upah buat saya. Ya. Ketika saudara sudah melakukan pekerjaan dengan sangat baik, saudara menjadi saksi Kristus. Amin. So, I hope you guys are blessed. Lakukan ya peranmu semaksimal mungkin, sebagaimana saudara mencerminkan Kristus dalam kehidupanmu. Allah ingin bekerja melalui hidup kita. Kita semua diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah sediakan buat kita semuanya. Amin. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hidup yang kami miliki. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menciptakan hidup kami, menciptakan kami
dan menaruh kami hadir di dunia ini dengan waktu yang memiliki jangka waktu yang tertentu. But apa yang kami lakukan selama hidup di dunia dengan jangka waktu tertentu tidak hanya bermakna selama kami berada di dunia, tetapi apa yang kami lakukan selama di dunia memiliki makna sampai kepada kekekalan. So, ketika kami berada di sorga bersama Bapa di sorga bersama Yesus, ini menjadi cerita buat kami untuk dengan Yesus, dengan Bapa di sorga dalam kekekalan. Terima kasih Bapa. Kiranya Roh Kudus setiap waktu selalu menjadi penasehat, pelindung, penuntun setiap kehidupan kami dalam kehidupan hari-hari kami, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, baik di gereja, baik di luar dari gereja. But every day, hidup kami sepenuhnya adalah bagi kekekalan buat kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin.